Ya, selamat siang semuanya. Selamat datang di acara Talk Show Futsal The 20th FEB Week Cup bersama gua Gavan yang akan menjadi moderator selama acara ini berlangsung. Tahun ini, Talk Show Futsal FEB Week Cup mengusung tema OMG, One Magnificent Goal, Talk with your feet, Play with your heart. Nah, dari tahun ke tahun, FEB Week Cup selalu mengadakan Talk Show Futsal yang dimana kita juga mendatangkan bintang futsal Indonesia yang ternama dan juga inspiratif. Nah, kali ini gue udah ditemani dua bintang futsal Indonesia nih. Boleh perkenalan dulu? Oke. Halo semuanya, nama gua Muhammad Rizky Xavier, biasa dipanggil Ais. Sekarang gue bermain di klub Cosmo Futsal JNE. Halo, nama gua Dewa Rizky Amanda, biasa dipanggil Dewa. Saat ini gue bermain di klub Cosmo JNE Futsal Jakarta. Oke. Jadi kira-kira gue bisa manggil kalian apa nih? Kalau gua Ais aja nggak apa. Ais aja. Kalau gua Dewa. Dewa aja. Berarti Dewa. panggil nama nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Oke. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, thank you. Baik. Sebelumnya gue mau ngucapin ya terima kasih kan. Gue tahu nih kan Liga udah mulai di tengah-tengah kesibukan lu. Kemarin juga main ya lawan Liga kemarin ya menang ya. Alhamdulillah. Sama tanggal 15 juga main lawan Pamos ya. Iya. Jadi gue ngucapin terima kasih udah mau nyempetin waktunya untuk datang ke acara kami. Dan satu lagi gue mau ngucapin selamat ulang tahun ya buat lu berdua. Mana Ais ulang tahun ke tanggal 15 Tanggal kemarin 15. ke 20 Ke 23. dan Dewa ulang tahun tanggal 16 kemarin ya. Kemarin. Ke 21. Oke deh. Nah, gini kan wah kita udah tahu lah ceritanya ya. Kalian sekarang udah bermain di kompetisi teratas futsal LFP itu Liga Profesional Futsal ya. Iya. Sama pernah bela timnas U20 ya pas Iya, main di AFC di Iran ya. Iran. Peringkat 4 ya Mas Lalu. Peringkat Iya, empat. empat. Itu pertama kali semuanya kan pasti ada cerita awalnya ya. Pertama kali lu tahu futsal atau mungkin lu dari SSB dulu atau gimana tuh ceritanya gimana dong? Boleh ceritain? Coba dulu. Mungkin dari siapa? Ayo dulu Boleh. boleh deh. Jadi dulu awalnya sama kayak mungkin yang lain juga kali dari SSB dulu. Akhirnya setelah masuk singkat aja ya. Akhirnya setelah baru. masuk SMA baru kenal futsal tuh. SMA kelas 2 ditawarin main futsal lah. Nah, dari situ akhirnya apa ya, rasa penasaran main futsal tuh kan beda dengan bola ya, karena Iya. futsal kan pasti kita geraknya lebih cepat, terus juga mikirnya lebih cepat juga. Jadi dari SMA itulah mulai kita ngembangin bakat di futsal gitu. Berarti newcomer juga ya. Newcomer sebetulnya, iya 2017 2018 lah. 4-5 tahun yang lalu baru mulai Baru sebelumnya mulai. SSB ya. SSB dulu main bola. Kalau Dewa gimana? Kalau gua sih dari SD udah suka Udah futsal. futsal. Terus pas SMP tuh ada ekskul. Nah, di ekskul itu gua ambil dua tuh, paskibra sama futsal. Oh, fisik dua-duanya ya. Gara-gara bentrok tuh jadwalnya gue milih futsal karena ini olahraga tuh yang bikin gue senang aja, happy gitu kalau jalaninnya tuh. Nah, mulai dari situ tuh gue ekskul futsal, masuk klub ya, sampai sekarang lah gue suka futsal, Jadi cinta lah sama futsal. udah mendarah daging lah ya. Iya. Terus selama lu karir tuh ada nggak sih sosok yang berperan penting dalam karir lu dan gimana dia itu berperannya? Kalau gue sendiri sih yang pasti nyokap gue sendiri ya, karena emang maksudnya dia yang tahu lah jatuh bangun gue gimana, maksudnya pas lagi gue posisinya lagi di bawah, support gue, motivasi gue gimana, karena emang cuma ibu gue doang yang bisa support gue sampai sekarang ini. Karena doa-doanya juga harus punya dia, alhamdulillah bisa sampai sekarang ini. Sampai titik sekarang Iya, ini bener. ya. Kalau Dewa gimana? Kalau gue sih Sosoknya. ya sama keluarga gue sih. Keluarga gue dukung gue, apa yang gue lagi tekuni nih, dia dukung gue, support gue, benar-benar ngasih. Ya udah, lu lakuin. Mama Maksimal support. gitu ya. Mama support dari belakang, cuma bisa bantu doa, bantu semangat. Ya sampai titik inilah gue sampai sekarang masih selalu disupport dia, minta restu dia. Mungkin itu sih gue. Jadi tetap ya apapun keluarga nomor satu ya. keluarga. Lu punya nggak sih itu idola pas kecil dulu? Kayak gue pengen pas gede kalau lagi main bola main futsal tuh main futsal terutama ya pengen kayak siapa gitu? Apa ya, kalau karena gue baru main futsal udah SMA, jadi ya
nama-nama pemainnya juga nggak tahu siapa-siapa mainnya, yang penting gue main aja udah gitu. Kalau bola ada idola? Bola ada, Siapa tuh? banyak pemain luar, Xavi, gitu. Iniesta, Spanyol lah. Spanyol. Kita waktu jaya-jaya ya. iya lagi jaya-jayanya. Parah. Juara dunia, juara Eropa. Kalau Dewa gimana? Idola pas masih kecil, futsal atau bola mungkin? Kalau idola ya kayaknya sih nggak ada, bukan nggak ada ya, gue nggak tahu gitu siapa aja pengen futsal dulu kan, ya ibarat kata dari kampung lah, mana tahu nih siapa jadi Kurang kayak gue expose ya ke futsal. jadi gue Main bola. asal main aja tanpa tahu siapa idola gue, udah main aja gitu sih paling gue. Jadi secara panutan tuh ya pokoknya nggak ada ya. Gue main dengan cara gue gitu ya. Kurang lebih. Iya sih bisa dibilang. Terus kalau lu kan udah profesional di timnya, itu kalau latihan itu gimana sih keseharian lu kalau lagi liga nih kan sekarang lagi musim? Itu mungkin dari kayak lu bangun tuh udah, lu di mes nggak sih sekarang? Di mes. Di mes karena karantina nggak? Enggak, jadi kan latihannya di tifosi. Jadi tifosi yang misal kayak yang dari luar atau yang jauh-jauh dari daerah tempat latihan itu di mes. Kecuali kalau misal kayak Dewa nih, Dewa kan rumahnya di Bekasi, deket. Jadi pulang aja ke rumah Pulang gitu. pergi Jadi bisa. pergi bisa. Itu gimana tuh polanya lagi sekarang musim? Kalau lagi kemarin persiapan itu kita latihan full 3 bulan. Pagi sore. Itu pre-season berarti? Iya, pre-season pagi sore. Sabtunya sekali, minggunya off. Senin latihan lagi. Tapi kalau lagi udah masuk liga gini, ini kan kemarin habis main nih. Sabtu Minggu main. Seninnya libur, Selasa libur, Rabu kita mulai latihan lagi. Dan latihannya cuma sekali-sekali aja sampai Sabtu. Oh jadi lebih ya pasti ya pre-season pasti lebih kencang ya latihan ya, benar, nyiapin lebih naikin berat, kondisi fisik segala macam ya. Terus sekarang libur nih. Libur. Kayak sempetin kan di sini. Iya. Banget. Rabu mulai lagi Rabu. Rabu 2 hari lagi berarti sih besok masuk libur. Iya. Terus selama lu ini nih meniti karir lah istilahnya karena kan ya udah sama kayak orang biasa futsal itu udah karir ya udah. Iya, benar. Udah nggak kayak dulu, sekarang udah bisa jadi sumber penghidupan lah. Lu tantangan yang lu paling lu pernah rasain saat meniti karir itu apa? Mungkin lokasi jauh kondisinya habis itu atau apa gitu? Kalau itu sih kemarin ada pas kita lagi di Barakaltim ya, persiapan buat U20 di Iran itu kan ada, jadi ada tim isinya pemain U20 semua buat persiapan di Iran gitu kan, main di liga itu U20 semua. Itu sih yang apa ya, kita latihan di Jogja tuh 8 bulan, hampir ya segitulah sama hitungan persiapan timnas. Dan itu U20 semua, dan tantangannya itu ya pertama kali gua atau mungkin sama Dewa juga jauh dari keluarga, dan lebaran pun puasa pun bener jauh dari keluarga juga, itu pertama kali sih. Puasa jadi itu iya tantangan yang berasa gitu yang berasa banget gitu, perbedaan berasa banget. Kita puasa malamnya latihan, kan puasa kan kita malam buka nih, sebelum buka kita latihan. Habis itu beres Traweh, habis traweh latihan lagi. Iya, jadi siapa futsal ya. Ke Iran tapi itu ya AFC. Iya, Iran. Itu sih 8 bulan kurang lebih. 8 bulan. Biasanya buka bareng keluarga kan. Iya. Tiba-tiba sana jauh. Tapi ya pengalaman sih itu yang itu jadi motivasi terus untuk benar. jalan terus. Kalau Dewa sama kurang lebih ceritanya kalau tantangannya ya kurang lebih sama sih. Kayak Ais, soalnya bareng kan emang udah bareng dari dari U20 kan, dari 2018. Dari 20 Seleknas pokoknya bareng lah. Seleknas bareng majunya bareng terus lah ya. Sampai Alhamdulillah. sekarang setim juga ya. Sekarang setim. Terus pas lu sama kali berarti kan lu main misalnya nggak mungkin langsung profesional kan. Lu tuh cerita lu direkrut tim itu gimana? Kok bisa, atau mungkin dari pemandu bakat atau gimana? Kalau AI sendiri pertama futsal itu main di Linus, Liga Nusantara itu Bawahnya ya? amatir ya, masih amatir, dan itu U23. Alhamdulillah juara di situ, dan sempat ditawarin Coach Naim main di Kancil, cuma menurut Ais masih terlalu muda buat ini, jadi Ais masih pengen ya istilahnya tarkam dulu lah kayak gitu ya. Di situ masuk baru pertama kali masuk kampus juga, juara 5 di Malang. Liga mahasiswa ya, Bakti Pembangunan 2017. Habis itu tahun berikutnya 2018 ada
turnamen U20 FI. U20. FFI U20 buat apa? Penyaringan pemain-pemain untuk timnas futsal U20 Yang ke Iran itu. yang ke Iran. Sebelumnya kita kualifikasi di Thailand Thailand. dulu. Thailand. Di berarti Thailand udah Kualifikasi dulu. Kualifikasi. luar dulu. negerinya banyak juga deh. Alhamdulillah dari Dari futsal futsal, bisa keluar negeri gratis loh. Pokoknya Gratis dibayar ya. ya dari situlah apa Rezeki lah. rezeki ya. Dari situ U20 kita main di berbeda tim. Ai sama Dewa juga beda tim. U20 main di situ. Dipanggil lah yang menurut pelatih menonjol Untuk timnas. untuk timnas untuk Seleknas dulu nih. Seleknas dulu. Kepanggil lah 35 pemain dikumpulin di Jogja. Akhirnya kesaring ya 14 pemainnya dia 14 pemain ya masuk Ais sama Dewa gitu. Nah, itulah awal titik mulai Ais bisa main sampai sekarang ini di situ sih. Dari Seleknas itu ya. Futsal itu. Kalau Dewa gimana? Ya kalau Dewa sih pertama ikut FFI itu yang U20 yang di sama Jatinangor. berarti ya. Sama, cuman beda tim aja. Ada tim. Terus di situ tuh kan dipanggil Seleknas tuh. Nah, kebetulan lagi Porda juga tuh. Iya, Porda. Lagi Porda di Kabupaten Bogor. Nah, waktunya bentrok tuh. Oh, Jawa Barat berarti ya? Iya. Porda Jawa Iya, Barat. Bekasi. 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 Sepertinya Bekasi. Iya, Iya. antar kota ini. Situlah tuh dipanggil, kaget kan lagi Porda tiba-tiba dipanggil buat Seleknas kan ke Jogja. Terus ya senang banget gitu. Ya dari situlah Iya, timnas sih. kabaran orang tua mah dipanggil nih Seleknas. Ya udah berangkat, insya Allah kalau mau rezeki panggil itu Pak masuk. Terus ya udah deh, dari situ sampai masuk timnas sampai sekarang inilah dari awal mulanya gitu. Jadi kalian berdua malah timnas dulu ya, baru masuk ke pro. Iya, Benar, pro, benar. pro. Benar. Timnas U20 dulu. Timnas U20 Baru Kaltim U20 tuh masuk liga tuh baru. Habis itu timnas apa itu kan Thailand nih. Heeh. Seleknas buat main di Thailand, kualifikasi alhamdulillah lolos. Karena persiapannya panjang Ya. lumayan akhirnya Dibuat diikut liga, sertain di liga Liga namanya Pro. Barakaltim, ya Liga Pro. Main lah tuh 20 pemain semua. Hasilnya sih degradasi. Barakaltim. Barakaltim itu degradasi. Oh, bareng juga pas itu, Iya, Barakaltim. bareng. Karena emang Bareng terus ya. bareng terus degradasi. Ya udah dari situ banyak lah apa kayak Haters, netizen cibiran. netizen cemohan gimana maksudnya ya gimana mau bicara banyak di Iran orang di Liga Indonesia aja degradasi. Degradasi. Gitu. Tapi di Iran berhasil ya. Alhamdulillah Tingkat target empat ya. sesuai target lah Oh, iya. 4 besar Asia. Sesuai Oh, target Asia bukan ASEAN lagi. Iya, ya, Asia. Asia ya. Tuh. Nah. Asia lah bener. Nah, tadi kan ngomong-ngomong tentang haters segala macam ya. Pas lu tuh udah masuk timnas, masuk klub, itu tuh kehidupan pribadi lu termasuk pertemanan, terus mungkin fame lu, keluarga, dan Iya. sosmed segala macam tuh ada yang berubah nggak sih? Berasa banget itu ada nggak? Ada sih paling kayak teman-teman gimana ya kayak yang dulu yang nggak terlalu dekat banget tiba-tiba jadi so kenal gitu jadi so asik gitu gini. Oh. Banyak tuh yang Ya paling jadi ketahuan lah yang kayak gitu-gitunya sih paling temen sih yang paling kelihatan banget sih jadi apa kita istilahnya lagi alhamdulillah lagi naik nih ya kan tiba-tiba temen Naik yang deket. kita nggak deket tiba-tiba jadi kayak nanya kabar apa gitu-gitu deh pokoknya Biasalah. akrab gitu. iya jadi so kehidupan. akrab gitu Kalau lu temen juga ada, Pak? Sama sih, jadi kayak banyak yang kenal. Terus emang ada aja yang kayak lu bilang tuh, yang kayak juga bilang teman tiba-tiba jauh, tiba-tiba gara-gara kita Timnas, Iya. klub pro gitu. banyak yang deketin gitu, banyak yang deket. tapi So- alhamdulillah sih juga. jadi agak lebih dipandang lah kalau gitu kan maksudnya kan Iya. kayak punya ada status kayak gitu kan Iya, status jadi di agak masyarakatnya dipandang ada iya gitu. benar Lu pernah nggak sih kayak lagi jalan-jalan gitu tiba-tiba orang ngeh terus minta foto gitu? Pernah? beberapa pernah sekali Seru juga ya. Ada plus minusnya lah. Plus minus itu. Tapi privasi masih aman lah ya. Aman. Terus pas lu nih pas di itu ya AFC di Iran itu kan lu berarti kan bawa nama negara gitu ya, bawa nama timnas Indonesia gitu. Rasanya itu gimana sih pas nyanyiin lagu kebangsaan lah segala macam itu? Yang lu rasain tuh apa? yang paling berasa sih di Thailand ya karena emang kita Baru. pertama Pertama kali maksudnya Dari bela luar, bela timnas Bela. Indonesia terus nyanyiin lagu kebangsaan di luar negeri itu sesuatu yang wih itu Luar sampai biasa. nangis nggak Sampai bisa nangis. ditahan tapi pas sudah setelah dari itu udah mulai Udah biasa mulai cuma rasa ininya sih tetap Bangganya ada itu tetap tetap ada ada iya. setiap branding segala Branding lah. macam. Iya, nyanyiin Indonesia Raya di Iya. negara orang istilahnya gitu ya. Iya.
Terus selama ini nih, selama lu karir lu nih, ada nggak sih lu satu momen favorit atau momen pengalaman unik yang lu rasain gitu? Apa ya? Kalau disuruh dari semuanya momen, pasti kan banyak ya, ups and down-nya, turun naiknya. Untuk satu momen yang lu paling lu seneng, highlight of your karir sejauh ini tuh ada nggak kira-kira? Dewa dulu deh. Kalau Belok dulu. Kalau gue itu masuk 4 besar Asia itu menurut gue momen yang gak bisa Wah, gitu ya. gue ungkapin pakai perasaan gue. Emang tiba-tiba terjadi aja itu, kaget kan, di luar Nggak di nyangka luar- gitu nggak ya. nyangka gitu. Anjir, gue anak Bekasi nih bisa masuk 4 besar Asia kan, nggak nyangka aja. Emang pokoknya tuh seneng dah pokoknya. Iya, berarti di Asia tuh paling nggak lu udah 100 pemain terbaik di Asia kali dia futsal ya gitu ya. Soalnya gimana sih? Sudah ada jawaban belum kira-kira? Sama sih sebetulnya, apa ya, karena kita ya benar, maksudnya kan proses itu nggak mengkhianati hasil lah. Kita persiapan benar-benar matang banget 8 bulan, akhirnya bisa bicara banyak di Iran, bisa sesuai target lah 4 besar Asia, karena emang tagline-nya Indonesia tuh timnas itu Big for Asia. Jadi ya walaupun cuma under 20 ya U20, tapi bisa bawa negara Indonesia tuh Naik. masuk ke 4 besar Asia. 4 besar. Gitu. Iya, setahu gue juga timnas Indonesia kayak peringkat dunianya sama Inggris pun di atas ya. Iya. Setahu gue itu pengetahuan. Iya, iya. Oke. Terus ini pandemi nih, setahun terakhir nggak ada liga, Iya. kan. Lu tuh ngapain pas itu tuh? Kan liga stop, sarana olahraga segala macam juga tutup kan. Iya. Berarti kan istilahnya gerak untuk pemain futsal apalagi ya, itu Iya. kan terbatas gitu ya. Lu tuh ngapain? Mungkin dari Dewa dulu boleh. Pas pandemi kemarin yang 2020 ya, 2020. 2020 tuh Maret. liga masih ada ya? Itu 21, habis Itu lanjutan. tapi juaranya keluar ada. Ada. Ada kan? ya? ada 2021 kan itu. Kan awal 2020 kan pas pandemi kan. 1920 itu. 19-20 Iya. 20 Maret liga di stop tuh. liga di stop. Nah, Pas- tapi untungnya tuh ya kayak Dewa Mais tuh ada ini persiapan PON. Nah, Oh, Persiapan ya PON. walaupun ditunda tahun depannya juga kan. Iya, benar. Papua ya. Iya. Kira Jabar. Ya, Bang. Jadi itu ada kegiatan. Tadinya kan Dewa nggak masuk tuh. Ikut latihan PON, terus dipanggil buat ikut latihan lagi PON. Nah itu tuh latihan PON tuh pokoknya dari 2020 sampai 2021. Jadi tuh kita ada kegiatan di situ. Berarti Nggak persiapan. cuman di rumah aja. Nggak jadi, ya pokoknya latihan PON terus deh di Bandung. Itu di Bandung ya. Nah, terus pas 2021 awal kan baru tuh Mulai. liga katanya mau mulai lagi. Ah. Mulailah tes tim lagi Di Cosmo. bukan, Oh, belum. kan Dewa sebelum Cosmo tuh di SKN. Ah. Jadi di Jogja latihannya. Jadi tes lagi di Jogja. Berarti Bandung terus Jogja. Iya, sampai liga mulai lagi lah. Liga mulai lagi baru tahun ini kan ya? Apa tahun lalu? Tahun kemarin. Oh, udah mulai. Tapi lanjutan. Jadi Lanjutan. musim 2021 tuh nggak ada liga ya berarti ya? 2021 dilanjutinnya sekarang. Lanjutinnya 2021 kemarin. Oh, berarti iya. Jadi mundur. Jadi ini musim 2021 berarti. Iya, Iya, ini Selesai di 2022. Ya, terus saya di 21 akhir lah paling. Yang kemarin. Kemarin. Yang kemarin Oh iya, 22 ya. Sekarang 20 berarti iya. sekarang 2021. Iya, 2021, 22. Kalau Ais sama kurang lebih apa ada lagi pas pandemi? Pandemi ya sama sih, karena emang ada persiapan PON juga. Mungkin kalau nggak ada persiapan PON juga hopeless juga sih dengan keadaan yang kita tahu lah di berita segala macam, bukan makin suram baik malah ya. makin buruk kan. 2020 pertengahan ke Bener, akhir iya gitu itu kayak rasanya apa gua harus nyari kerja, karena emang gimana ya, karena emang dari putra kemarin kan pemasukan bukan dari situ kan. Iya. jadi pas stop beneran stop ya. Iya, benar stop. Ya kan maksudnya tim itu kan gaji kan pas kita main kan. Maksudnya Pas latihan. kontraknya kan per musim kan. Jadi pas lagi kayak gini kelar ya udah, bukan per tahun. Mungkin kalau per tahun setengahnya pun masih bisa kali. Tapi kan ini kan per musim. Jadinya musimnya itu di stop. Jadi Ya stop udah juga ya. stop juga itu sempat hanya gue gimana ini, apa gue harus kerja kayak gitu. Tapi alhamdulillah lah, maksudnya alhamdulillah ada persiapan PON juga, jadinya dari situ bisa kebantu Ada gitu. pemasukan lah. Ada pemasukan. Berarti berat juga tuh ya tahun Wah, berat 2020 lah ya Iya. sama Ya, 2021. tahu sendiri kan olahraga indoor pun susah. Bisa. Indoor lagi Apalagi outdoor indoor, outdoor aja juga. Indoor lagi salah. Jadi
beneran stopnya Iya, beneran dekat ya benar-benar, berhenti. iya. Struggle banget itu. Terus kan gini sekarang banyak nih pemain-pemain muda Indonesia yang mungkin umurnya juga di bawah gua ya, yang bermimpi untuk kayak kalian berdua gitu, timnas terus masuk Liga Pro di Indonesia juga. Itu tuh untuk biar tetap konsisten sama tips biar dilirik tim tuh ada nggak kira-kira? Siapa dulu ya? Mungkin Ais dulu deh boleh. Tips konsisten. Tipsnya konsisten ya, maksudnya sekarang kita tahu sendirilah anak muda tuh masih pada labil kan, maksudnya Iya. ada yang gini deh, ada yang pengennya nongkrong, ada yang pengennya latihan. Jadi pas kita punya circle-nya teman-teman yang suka nongkrong, kita yang pengen latihan, tiba-tiba Susah juga ya, ayolah keluar nongkrong itu. lah, ngapain sih latihan kayak gitu, mau kemana sih gitu-gitu. Ya akhirnya ikut nongkrong. Nah, itu sih yang harus Ubah lah. harus diubah, harus satu tujuan lah. Kalau lu mau main futsal ya lu harus bener-bener inilah, nggak bisa yang lu main futsal ya nongkrong mah bisa kalau Iya. emang jamnya di luar latihan lah apa Latihan, gimana, nggak tapi kalau misalnya jam latihan tiba-tiba diajak nongkrong segala macem begadang jadinya kan Iya. itu kan udah bukannya mencotokkan sebagai atlet kan kayak gitu Iya, kan. Gitu berarti itu sih. ya pendirian, komitmen Benar, ya. komitmen. Tapi pendirian tuh mungkin ya ditekankan karena Pendirian, jadi iya. ya kalau gue maunya begini, kalian mau gimana terserah. Iya, Gue tetap terserah begini. itu. Kalau tips dilirik sama tim, Rezeki itu mah. Itu sih lebih ke apa ya, lebih banyak ini aja, buka obrolan sama teman-teman yang udah lama kenal futsal, karena dari situ link lah kita Link, iya. cari-cari link juga, nggak bisa yang kita cuma diem doang main. Penting tiba-tiba dapat gitu. itu nggak syukur-syukur bisa. dilirik kan, kalau nggak ada yang lirik kan nggak ada ini juga, paling itu sih. Iya benar. Kalau Dewa gimana? Kalau- Itu tips buat tetap konsisten di futsal dan bisa tembus terus. Kalau gue sih ya lu prioritasin pilihan lu. Lu mau main futsal atau mau apa? Kalau lu udah punya prioritas apa yang lu tuju kan, pasti lu pasti kejar itu terus. Jadi nyari itu ya, nyari purpose, nyari tujuan gitu ya. Iya. Lu mau ngapain sih Ah. ke depan itu, apa yang mau lakuin. Jadi Iya biar apa yang lu prioritasin kalau dapat lu pasti seneng. Kalau lu yang nanggung setengah-setengah kan iya tuh. kurang gimana gitu. Terus iya, penting sama jangan setengah-setengah itu. Iya, yang Iya, penting. ya setengah-setengah. Yang bener lu tekunin banget. Kalau menurut gue sih gitu sih. Terus tips masuk tim ada juga Kalau- atau rezeki juga sama Kalau masuk tim ya pertama rezeki juga, terus sama ya benar dibilang Ling, harus soalnya kan gimana ya, kita bagus kita jago, kalau di desa nggak ada yang kenal kita gimana, nggak bakal bisa berkembang, nggak bakal bisa dilihat sama tim. jadi tetap usaha juga Ya, usaha usaha nyari juga linknya tetap, paling nggak ya iya, iya. untuk keluar dari zona nyamannya Iya, gitu, benar. segala macam ya. Betul. Soalnya susah juga kalau di desa kan, walaupun bagus juga Kalau nggak ada- bagus nggak bisa nggak kelihatan ya kalau Iya. di desa itu ya kadang-kadang. Hmm. Terus so far kebanggaan lu, pride lu yang paling paling lu banggakan gimana? Pride lu yang paling banggakan itu tadi kan timnas, mungkin ada nggak lu pas juara apa gitu tuh lu sukanya wah ini gue bangga banget nih, gue achievement mungkin nggak di futsal doang ya, mungkin di kehidupan sebagai seseorang gitu, achievement yang lu paling banggakan tuh ada nggak? Pasti Kalau- ada sih, tapi apa gitu? Kalau kemarin sih Ais kan alhamdulillah masuk timnas senior ya. Itu bisa main sama apa senior tuh udah rasanya semenjak dari kemarin ya, dari timnas U20 alhamdulillah langsung dipanggil kan senior tuh, senior. ikut ini lagi kan. Pencapaiannya tuh pas juara 2 sih, tapi AFF ASEAN. ASEAN. Iya, kalah sama Thailand di Thailand final. terus Iya, ya. Thailand mendominasi soalnya dia. Dominasi. Nggak Itu sih bisa apa ngelawan. ya, saat ini ya, sampai saat ini pencapaian tertinggi itu sampai saat ini. Masuk timnas senior. Masuk timnas senior terus juara 2. Juara 2 di AFF. Iya, itu. Kalau Dewa Kalau pencapaian tertinggi gua ya juara 2 liga itu sih, dua di tim apa? SKN kemarin. Berarti dia kan setengah kompetisi pas itu ya modelnya. Iya, yang pas 2021 dilanjut kan. Setengah kompetisi. Berarti kalah di final. Kalah di final sama Black Steel gua tuh. Tapi tetap ya. Tapi itu sih pencapaian gua kan. Abis sebelumnya degradasi, Iya. Jadi pas tim juara- kedua juara 2. juara 2 liga. Jadi ya
Mudah-mudahan lah tahun ini juara 1 deh. Mudah-mudahan lah juara satu aja ya. Cosmo. Masya Allah. Itu main di GOR itu ya, UNJ ya? Kemarin Kemarin ya, aja. JNJ. Lagi pekan seri Jakarta soal. Nah, itu tuh berarti kan sekarang posisinya karena masih pandemi segala macam, berarti kan di satu cuaca ya, maksudnya nggak Iya. home and away segala macam. Lu pas dulu itu home and away berarti kan? Jangan- Sama sih kota juga. Jadi Kota kayak juga. misalnya siapa ya? Misalnya Cosmo tuan rumah. Cosmo nih tuan rumah Jakarta kan. Ya udah kita main Jakarta. Habis itu semua tim main Jakarta. Semua tim main Jakarta. Terus kalau misalnya Kancil ngajuin tuan rumah, Kancil kan di Pontianak. Pontianak. Kita main di Pontianak, Pontianak satu semua. lapangan itu. Oh, berarti keliling Indonesia berdua udah keliling dong. Ya alhamdulillah lah. Udah pernah Udah sampai Lombok. Wah. Terus lu berdua secara pribadi ada nggak sih target atau impian yang lu belum kesampaian tapi lu pengen banget itu untuk lu bisa sampai itu? Dewa dulu boleh deh. Ya kalau gue sih impian gue pertama bisa bawa nama Indonesia terus di kancah nasional, internasional. Terus yang kedua ya gue pengen Insya Allah pengen juara Liga Profesional tahun ini Dulu ya? bareng tim baru gue kan Cosmo kan. Ah, Nah itu sih target gue sama kalau buat pribadi ya gue terus berkembang terus maju lah buat diri gue sendiri ini untuk biar bisa terus apa ya terus naik lah ya Terus karirnya naik ya. lah, gitu. Jadi untuk diri sendiri ada targetnya, untuk tim juga Ada ada target. targetnya. Kalau Ait sendiri gimana? Kalau banyak sih ya buat apa pribadi saya sendiri, yang pertama sama kayak Deo pengen rezekinya bisa ada di timnas, pengen bawa timnas Indonesia tuh terbang lebih tinggi lagi lah. Kalau bisa masuk Piala Dunia kan itu suatu yang jadinya futsal itu nggak dipandang sebelah mata gitu Iya. sama Sama masyarakat. masyarakat. Sekarang kan kita masyarakat tuh taunya kan cuma bola, Iya. bola lapangan gede doang, udah itu doang kan. Sedangkan futsal yang lebih apa ya, lebih lebih ada di mana-mana. lebih berkesempatan untuk bisa tampil di situ tapi kurang dilirik gitu. Iya. Sport Exposure-nya mungkin kurang Iya ya. benar. Jadi, Dan futsal pun belum apa ya, belum jadi industri gitu. Jadi Kalau industri. kalau Iya, bola bola itu kan bola industri, sponsor banyak, baju kan. Wah. Nah, itu mungkin satu. Yang kedua apa ya, pengen juara lah di Liga Pro ini, soalnya kan kemarin degradasi, terus pas liga ini cuma bertahan doang, masa iya nggak ada kemajuan kan dalam liga. udah degradasi, udah bertahan Ya sekarang kan waktunya liga dorong kan ke itu kan atas ini kan ya. degradasi bertahan juara lah Insya Allah gitu. kalau juara. Terus juga pengen bisa main di luar negeri sih, di liga luar negeri gitu. Amin amin. Amin insya Allah. Lu pas itu kan timnas nih masuk, mungkin Dewa juga pas itu paling muda ya, pas AFC U20 di Iran paling muda ya pas itu ya. Ya paling muda gue di situ tuh. Kayak Eh, nyangka lah. Nah, terus Ais juga di timnas berarti kan dari U20 ke senior. Itu tuh lu berdua tuh ngerasa ada kayak pressure dari istilahnya tuh senior lu gitu nggak sih? Kayak gimana gitu, kayak mungkin lebih ditekan untuk gimana gitu. Ais dulu boleh gimana? Kalau kemarin pas habis itu kan langsung itu ya dikasih libur cuma 2 minggu, habis itu langsung ini kan langsung tesnya lagi sayangnas lagi. Apa ya? Nggak tahu siapa-siapa semuanya, maksudnya ya benar-benar kayak bocah gitu datang sama yang udah senior semua, itu rasanya wah ini si Rani Satria, ini si Bayu Saptaji, itu rasanya Wah, gitu. bisa makan bareng depan dia tuh rasanya wah banget, bener. Sama Ardi, sama siapa, sama Suni kayak gitu-gitu kan, wah itu suatu yang gimana ya, kita yang baru datang kan masih bocah banget, nggak tahu apa-apa, main futsal baru kemarin main futsal, datang mereka maka iya meeting bareng, makan bareng, latihan bareng, itu rasanya tuh apa ya, bangga, terus juga ada minder sedikit sih jadinya, kayak Pasti ya. tapi kalau pressure dari senior sih nggak ada, dia malah ngajak kita buat Rangkul. Tapi dari kitanya sendiri kan, kitanya sendiri malah kayak gua liat di TV iya nih, gitu. jadi overthinking sendiri kan, jadi kayak waduh kayak gue nggak bisa kayak ini ngelawan, cuma gitu sih, karena kan lagi namanya kompetisi kan, seleksi kan di dalam, jadi kayaknya gitu. Jadi secara nggak langsung bersaing juga ya. Bersaing juga sebenarnya. gitu. Kalau Dewa gimana pas masuk pertama kali itu berarti 2019 umurnya 18 berarti ya? 19 tahun. Masuk ke tim U20. Ah, 20. Gimana tuh rasanya? Kalau perasaan gue juga nggak tahu siapa-siapa, nggak kenal siapa-siapa. Kan
sama sih, nggak ada yang Liga Pro kan, semuanya Iya, awalnya semuanya jadi masih itu ya. rata semua, jadi ya udah sama aja semua, nggak ada yang gue liat, wah ini dia nih siapa nih. Nggak Punya pandang nama. umur lah ya. Iya, nggak pandang Nggak umur, terlalu berasa nggak banget terlalu gitu ya. berasa banget, masih ya normal-normal aja, nggak canggung, ya tetap jadi diri gue, dan mau Mau gimana juga mau yang gimana lain. juga yang lain, soalnya kan sama kan, Sama-sama nggak tahu. sama-sama istilahnya nggak ya. tahu, Sama-sama dari nol gitu. sama-sama dia. dari nol juga. Kalau gue gitu sih, kalau gue. Oh, oke. Terus misalnya di itu lain lu nggak jadi main futsal nih, lu mau jadi apa kalian berdua? Nggak tahu, nggak kepikiran jadi apa juga. Apa ya? Ya kerja lah, kayak yang maksudnya ya kuliah, kerja, Kuliah, udah iya. kan. Nggak tahu juga kerja di mana nih, nggak ada pikiran deh. Jadi tetap itunya fokusnya di futsal kayaknya Iya. tetap ya. Walaupun Futsal kalau gitu bisa. kan. Alhamdulillah nggak setengah-setengah gitu di futsal, jadinya Iya. ya Jadinya hasilnya nggak udah setengah jadi juga. prioritas kayak gitu. Nyari duit di situ. Dewa juga sama futsal. Sama, Terus gue tetap ya. futsal. Dimanapun diusahain pasti. Nah, benar. Walaupun satu futsal itu belum bisa menjanjikan kayak sepak bola kayak ya. sepak bola. Satu sisi juga maksudnya alhamdulillah kayak gua sama Dewa nih ada pekerjaan gitu yang pekerjaan. pengen apa rekrut pemain futsal gitu. Jadi kayak misal Dewa di PDM mana? Tirta Kabupaten Bagasasi. Bekasi ya. Kabupaten. Kalau gua ditarik di ini Kabupaten Bandung gitu. Jadi alhamdulillah maksudnya buat pegangan kita gitu, karena futsal kan nggak bisa dijadiin apa juga jadi pegangan juga kan. Belum bisa. Karena kita amit-amit cedera apa Cedera gimana atau kan kita apa. Nggak tahu ya. nggak tahu kan, jadi ya itulah, alhamdulillah punya pegangan kerjaan. Terus selama lu karir nih, lu punya nggak satu pelatih yang berkesan buat lu dan kenapa itu berkesan? Ya, sama jawabannya sama Dewa kayaknya. Ya, apa? Siapa dulu nih? Dewa dulu boleh? Atau Ayo, mau bareng jawabnya? Dulu aja. Ya paling ini sih Coach Ken sih, Kenapa dia? karena Mungkin dia metode latihannya ya atau apanya? dari apa ya, dia kan pelatih Jepang ya, maksudnya bukan yang lokal gitu. Pas AFC berarti ya? Pas AFF, AFF. pas Leknas itu kan, Baik, Mas. apa ya, bener-bener jadinya gue baru tahu futsal tuh langsung yang dari luar gitu, nggak yang main futsal tuh yang tahu Dari dari lokal pengekor lokal gitu. doang. Ya akhirnya gue dapet ilmu yang langsung gue ngerasain main futsal tuh, injak di main futsal langsung yang ahlinya lah gitu. Pokoknya dari Jepang kan Asia itu kan kiblatnya kan ada Jepang juga kan, jadi kayak itu yang paling berkesan, dia sama Bang Sayan sih Sama kalau Sayan. lokal gitu. Oh, kalian Bang Sayan Dewa sama jawabannya. Sama Coach Ken. Karena etos kerja dia kan tinggi, Oh, itu iya. disiplin. Terkenal ya kalau orang Kerja Jepang yang keras, selalu kan. kerja keras ya. Nah, jadi kita ambil ininya apa yang dia Sari-sarinya gitu. berarti. kayak dia disiplin, Disiplin, terus ya. kerja keras. Mungkin ini sih, sama kalau lokal ya sama Bang saya mungkin. Terus kalau lu latihan tuh ada nggak sesi latihan yang lu tanda kutip nggak suka itu, mungkin fisik apa pas teknik apa pas apa, lu ada nggak sesi latihan yang paling aduh latihan hari ini begini ini lagi kayak gitu, ada nggak? mungkin hampir semua Main pemain kayaknya latihan fisik Latihan tuh, fisik. nggak tahu hampir semua atlet apa hampir semua ini. Kalau gue pribadi sih itu sih latihan fisik, kayak aduh aja kayak bakal capek nih kayaknya. selalu ya. Gitu kan, iya pasti udah pikiran udah aneh-aneh udah pokoknya. Sama Dewa juga Sama latihan ya, fisik. latihan fisik, kalau lagi latihan fisik pagi, aduh harus bangun pagi latihan fisik. Iya, latihan pagi tuh paling berat tuh kayaknya. Iya, latihan pagi fisik. Tapi ya emang awalnya aja ngeluh pas udah praktek sih Ya ya udah jalanin 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 aja aja, udah. Capek banget nggak tuh pas udah kelar kayak wah gila nih habis nih tenaga gue gitu, sering nggak gitu? Iya. Sering lah. kayak udah seneng gitu bisa ngelewatin itu. Akhirnya Akhirnya satu tangan. ya satu rintangan, lewati tapi gitu. besok ada lagi ada latihan fisik lagi besok. Lagi precision tuh ya, precision. Precision itu waduh 3 bulan 2 bulan itu 3 bulan, digenjot 2 bulan. habis-habisan itu. Nah ini lanjut pertanyaan berikutnya nih. Hmm. Pola latihan lu pas karena season nih, Hmm. terus ada off season pasti kan? Iya, Terus sama precision itu beda pasti kan? Beda. beda. Nah beda. itu bedanya di apanya tuh? Mungkin intensitas, apa sih kuantitas atau mungkin Paling volume latihannya Volume sih. Volume latihannya lebih precision itu kan lebih apa ya, lebih Genjot parah, genjot parah itu kan. Terus juga lebih banyak di fisiknya. Jadi pas udah mulai masuk ke seasonnya? sebulan terakhir, Heeh. tiga minggu terakhir itu udah masuk ke pola lah. Udah Ya paling Taktikal. paling sebulan 2 bulan itu digabung lah latihan fisik sama taktikal Taktikal. kayak gitu.
Jadi tapi awal-awal mau persiapan musim itu paling Iya, berat. volume latihannya itu paling berat itu. pagi sore tuh ya. Pagi sore. Apalagi kan sebelumnya pasti sebelum preseason ada libur dulu kan kita tuh. Oh iya, Jadi ya, mungkin gantung badan kalau misalnya ada kurang pemain yang gitu ya. jaga kondisi mah enak gitu Kebiasa. kebiasa, tapi kan ada juga Ada yang yang enggak. Ngomong libur lah, gua mau nggak libur lah ya santai gitu udah ya. santai Bisa santai dilatih aja. lagi. ya. Gitu ya. Tiba-tiba berat badan naik kan gitu. Terus pas preseason, waduh digenjot lagi kerasa banget pada pasti itu. Tapi begitu season ya, tapi biar seasonnya waktu masuk season udah enak tuh ya, Udah enak. tinggal jalanin instruksi Iya. sama pola. Berasa lah impact-nya pas pre-season itu berasa banget di tanding. Kalau off season tuh berapa lama sih biasanya? Karena regulasi ini berbeda yang tahun sekarang sama Iya, tahun beda-beda. kemarin ya. Kalau yang tahun kemarin itu kan ada dibagi 2 grup, Dibagi dari dua grup, 12 tim ya. 12 tim. Iya, 12 tim. 14 77. 77. Kalau sekarang itu full klasmen. Jadi ya full Jadi liga, kayak ketemu semua lah. Kayak Liga 1. Kayak Liga 1 Iya, ya. Liga 1 kalau yang sekarang. Itu mainnya semua Jakarta berarti semuanya. Ada di Jakarta, ada di Lombok. Lombok, ada di Pontianak, Pontianak, ada di Medan, Medan, Lampung. Sumedang, Lampung. Itu misalnya per tanggal apa misalnya lagi lawan siapa ketemunya di mana gitu, atau kayak kemarin kan main di Jakarta. Itu nggak salah Cosmo main lagi tanggal 2 minggu lagi ya? 2 minggu lagi. Itu iya. di Jakarta juga. Jakarta ya? lagi. juga. Berarti dapat di Jakarta terus. Lagi Jakarta. Lagi Jakarta terus. Nanti kalau misalnya dia di Pontianak ya di Pontianak. Pontianak, Terbang tuh ke Kalimantan. Kalimantan. Tergantung jadwal dari federasi aja. Ya udah dah. Itu kita ya sebagai pemain tetap ya menerima jadwal aja Iya, ngikutin menerima segala jadwal. macam. Ikutin jadwal aja. Terus ada nggak lo pemain favorit saat ini ya? Tadi kan idola saat growing up, saat mulai gede, mulai main futsal Iya. segala macam. Kalau sekarang ada nggak pemain favorit lo? Kalau- Dewa oh, lah dulu. Dewa Dewa dulu dulu ya. boleh deh. Kalau sekarang ya di Indo. Bebas. Kalau Indo ya Bang Sayan kan dia mantan pemain juga kan dia. Ah, Apa yang udah aktif apa ya bebas. Kalau yang boleh deh yang masih aktif sekarang. yang masih aktif? Siapa ya? Bingung gue juga. Kayaknya nggak ada nih. Soalnya gue yang idolain ya diri gue sendiri aja. Kurang apa? Nggak mau lihat orang lain gimana. Ya kan itu orang lain yang ngejalanin bukan gue. Jadi Jadi gue lebih baik daripada gue kemarin gitu ya. iya. Terus Jadi kan naik terus. orang lain begini ya mungkin emang rezeki dia, emang dia bisa kayak gitu kan, belum tentu gue bisa kayak dia. Jadi ya gue jadi diri gue sendiri, terus berkembang diri gue biar diri gue maju, biar ya udah gue idolain diri gue sendiri aja. Sekarang idolanya tetap ya, ini sendiri ya. Iya, gue di Indonesia ya nggak ada sih gue. Kalau satu spesifik mungkin nggak ada gitu ya. Ya. Kalau Ais gimana? Kalau gua sih ngelihat kerja keras dari Bayu Saptaji ya, maksudnya Bang Bayu itu benar-benar dari awal rintis ya, benar-benar dari, ya mohon maaf kata nih ya, benar-benar dari kampung kan. Kalau dengar cerita dari kampung itu benar-benar yang apa ya, tekun banget gitu, dan dia bisa ngejawab ya, orang kampung pun bisa banyak bicara tuh, bahkan dia pemain pertama kan yang bisa main di luar negeri. Di kontrak kan akhirnya kan ya sekarang sudah tinggal terima jadinya lah, kontrak sepatu, endorse sana sini, Tapi punya toko perjuangan sendiri gitu itu, ya. tapi perjuangannya sih yang lebih gua Idolakan gitu ya. sih. Jadi siapapun lu di mana, siapapun lu itu di futsalnya lu bisa gitu ya. Iya, Asal lu mau. asal punya tujuannya gitu. Terus kalau sekarang ya pandangan lu berdua terhadap perfutsalan di Indonesia itu gimana? Bagaimana gitu pandangan? Yang gua rasain dari tahun ke tahun sih lebih baik sih, dari Meningkat, segi ya? meningkat lah, dari segi segi tim, segi Permainan. Federasi, segi gitu. regulasi federasi itu meningkat, walaupun masih ketinggalan jauh sama negara Thailand lah, bisa kita sebut ya Thailand, tapi ya mending kita ada perkembangan sedikit demi sedikit daripada nggak sama sekali. Kan itu kan fatal juga kan. Ya semenjak ada bener-bener. semenjak ada pelatih asing, ada coach Ken tuh Iya, naikin Banyak- banyak berubah kita. lah. Standar timnasnya, standar liganya itu Iya, naik gitu. ya. Jadi ya tim-timnya juga kan jadi lebih terbuka lah permainannya, taktikal gitu-gitu.
Jadi nggak monoton ya, lebih Iya. lebih atraktif lah ya. Jadi Menghibur banyak gitu. opsi lah kayak gitu. Kan kalau dulu kan yang bisa gocek ya itu pasti yang maju. Yang gimana yang Yang- bisa gocek yang jadi Ah, Ya, individualnya bagus ya timnya pasti naik. Kalau sekarang kan udah tim ya, iya. udah bukan, tim, udah tim. Kalau sekarang tuh udah bukan gua lu tapi kita gitu iya kan. benar. Oke, terus pertanyaan terakhir nih, pesan untuk generasi muda yang ingin menekuni futsal. Pesannya siapa dulu? Boleh bebas? Kalau boleh dulu deh. Ya, boleh. Kalau gua pesan gua buat generasi sekarang yang mau Karir ya. berkarir di futsal, ya lu prioritasin futsalnya biar karir lu di futsal tuh ada, terus latihannya, pola hidup lu harus atur tuh, sama pokoknya jangan pantang menyerah. Sama satu kata-kata, kan kalau kata-kata ada nih, kalau apa, hujan pasti ada redanya, Oh ya. kalau sudah waktunya bunga-bunga akan mekar, kalau sudah waktunya doa-doa pasti akan terkabul. Tetap semangat, tetap kerja keras, raih Cita-cita. cita lu. Oke. Gitu aja. Dari aja pesannya. Bagus juga sih. Puitis ya. harus standar kayak ini, jangan jomplang nih. Ah, boleh. Kalau gue sendiri sih ya, kalau emang lu mau berkarir di futsal, ini karena gue ngejalanin ya, Iya. ya gue nggak ngeliat dari siapa-siapa nih, karena gue ngejalanin, gue nggak apa ya. Nah, kayak yang gue bilang itu kesempatan tuh bukan nggak datang 2 kali, tapi kesempatan itu datang kalau lu mau mencoba itu dan mau usaha. Jadi buat teman-teman yang mau berkarir di futsal, benar kata Dewa, jangan setengah-setengah. Terus juga prioritasin itu, jaga diri lu, jaga pola makan, jaga pola hidup. Gitu sih. Itu aja sih. Ya ada kata-kata penutup kayak Dewa tadi. Terlalu bagus ya. Jadi gitu ya, setelah mendengarkan dari Ais, Dewa, jadi kalau untuk yang mau jadi pemain futsal tuh intinya harus komit yang pertama ya. Komit, kerja keras Kerja tentunya. keras. Terus sama jangan setengah-setengah sih Jangan yang setengah-setengah. utama. Kok kita ngelakuin setengah-setengah kan jadinya Hasilnya. ya kita mau ke kanan, kita ke kiri dulu, gini dulu kan nggak ini juga kan. Jadi Ke kanan ya mantepin kanan aja. aja udah, mantepin Iya. aja udah gitu. Terus juga kalau pesan yang penting tadi dari Dewa bilang pokoknya usaha dulu ya. Intinya tadi dari apa kata-katanya tadi, usaha dulu pasti nanti akan ada hasilnya, Iya. pas akan keluar sendiri. Iya. Ya ini udah nggak terasa, udah kurang lebih hampir sejam ya. Udah sejam. 45 menitan ngobrol-ngobrol sama Ais sama Dewa. Cepet banget. Terima kasih. Nggak berasa. Iya, berasa nih. Eh, Terima kasih udah mau hadir di acara kami dan juga menginspirasi generasi-generasi muda yang mungkin ingin jadi pemain futsal juga, atau walaupun nggak jadi pemain futsal, untuk diterapin di kehidupan pribadi bisa tuh ya, kayak bisa. komitmen untuk apa yang lu lakuin segala macam, Kerja keras. kerja keras, Jangan jangan setengah-setengah. setengah-setengahnya. Jadi kurang lebih itu aja semuanya. Terima kasih semuanya yang sudah menyaksikan talk show futsal FEB Week Cup tahun ini. Sampai bertemu di talk show futsal FEB Week Cup tahun depan. Terima kasih.